Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati sedanten keluarga Syekhina Kyai Haji Maimun Zubair, sedanten mawon guru-guru kita semua, Syekhina Abdul bin Ubab, Syekhina Muhammad Naji, sedanten putra-putra Mbah ingkang kula hormati. Saya ini bahasa Indonesia nih kersane sing majuran. Saya itu lama sekali nulis tentang Al-Intisar li Madhahibi Syekh. Memang saya tidak niat saya kitabkan atau saya bukukan, tapi lama sekali kita semua tentu mendengar khas-khas madhab Syekhina yang mungkin secara mainstream ya, secara lazimnya para kiai itu kurang dicocoki. Tapi saya pastikan mazhab beliau adalah sangat kuat, baik min haitsus sanad maupun min haitsul manhaj, baik secara sanad maupun secara manhaj. Saya nanti pastikan beberapa kitab, utamanya kitab Ihya nanti saya baca. Bukan niat menggurui, tapi memang saya dan jenengan ini utamanya santri-santri, tentu saya tidak punya niat ngandani para kiai atau memberitahu para kiai, tapi ini utamanya anak-anak. Nanti bisa dicek karena secara akademik akan saya tunjukkan kitabnya apa, halamannya berapa, dan nisbatnya atau korelasi dengan madhab Syekhina kayak apa. Misalnya begini, setiap saya macet di Semarang atau di Jakarta atau di mana saja, dan beberapa orang kaya, misalnya non muslim atau kaya lah, dikawal polisi atau punya otoritas tertentu, misalnya banyak pekerja muslim yang kerja di pabrik Cina atau di pabrik non muslim, itu hati saya menjadi tenang karena wakil gubernurnya itu Gus Yasin. Bukan apa-apa, karena saya akan kesulitan kalau ketemu Allah ditanya di mana al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, karena mereka sudah kaya raya dipimpin oleh mereka. Tapi kalau saya ditanya Allah, nyatanya yang kuasa itu Cina, pabriknya besar-besar, karyawannya banyak, uangnya banyak, tetap saja di bawah otoritas Gus Yasin. Sehingga kita jawabnya tuh gampang, masih al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Begitu juga misalnya menyangkut Bu Mega, kenapa Yai Kerso ketemu Bu Mega itu berkali-kali ngendikan sama saya, aku itu seneng damai ya. Nah Indonesia perang sing kedusan yes aku wis disalahno wong wis tak betah-betahno, sementing Indonesia damai, ora ono safku dima, ora ono darah napa mengalir. Tentu kita tahu dalam kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi saya pastikan madhabus Syekh ini selain punya sanad yang qawi, juga punya manhaj yang qawi. Ini penting saya utarakan, meskipun anak-anak Anwar tentu banyak yang sebelum di sini mungkin mondok di beberapa pondok, yang mungkin sebagian kiainya punya madhab yang beda dengan madhab guru kita. Memang mulai dulu ikhtilaful a'immah rahmah itu nggak masalah. Tapi jangan sampai kemudian kita yang mulazamah di sini tidak tahu hujjah madhab guru kita. Maka saya berharap sekali dan senang sekali ketika Kyai Haji Muhammad Naji suka nulis dan saya sering baca tulisannya. Gus Yofur juga suka nulis, Gus Kamil juga jabat ketua DPRD Rembang. Karena kalau misalnya kita ini tidak jabat, kemudian ditanya, kita misalnya santri tahta syaukatil kafir atau tahta syaukatil fasik, juga kita kesulitan menjawab. Setidaknya kalau kita tahta syaukatis soleh, kita ketemu Allah itu masih bisa menjawab al-Islam ya'lu wa la yu'la. Jadi ini beberapa intisar ya, intisar di madhabi Syekhina. Saya memang tidak mempersiapkan khusus, tapi memang saya sudah lama sekali menulis tentang itu. Dan beberapa kali saya talaki syifahan dengan Mbah Mun, dengan Syekhina, dengan guru kita semua. Dan beberapa kali saya tanya, Yai, kenapa demikian? Jadi jawabnya Mbah Mun itu, pokoknya kata beliau ini, sanurihim ayatina fil afaq. Terus pernah saya tanya, itu saya ketemu di Medina, tak tanya, him itu rujuknya teng sinten? Ya sapa wae. Mboten tiyang Islam tok. Wong him kok wong Islam tok, ya sapa wae. Terus saya tanya lagi,
Niki model Mbah Karim napa Mbah Zubair? Ya domber ya pokoknya sapa wae kan. Karena masyhur beliau sering guyon kalau Mbah Zubair itu ma'ruf. Kalau merujukkan domber itu cespleng pakem. Kalau Mbah Karim terkenalnya pokoknya mengkono-mengkono. So him ya mengkono-mengkono, wadhalika ya mengkono-mengkono, lahu ya mengkono-mengkono. Dan kita tahu beliau murid Mbah Zubair, walidnya sendiri juga murid Mbah Karim. Selain nantinya juga muridnya Sayyid Alawi, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadil. Sehingga kita punya guyonan dalam karangan-karangan ulama internasional. Suatu saat ada orang Syiah sama orang Sunni itu berdebat. Ini barokahnya domirnya model Mbah Karim. Berdebatnya itu ayyuhuma afdal, Ali dan Abu Bakar ayyuhuma afdal. Yang paling afdal siapa? Yang satu Sunni, yang satu Syi'i. Kita tahu kan kalau yang Sunni mesti Abu Bakar, kalau yang Syi'i Ali. Si ulama ini pinter karena nggak mau resiko melihat orang debat. Jawabnya itu mangkanat bintuhu tahtahu. Itu semuanya keplok, padahal nggak tahu maknanya apa. Karena pikirannya orang Sunni ya kalau maknanya iman iku wong kanat kang ono sapa bintuhu anak wedok iman iku tahtahu ono ing bawahe Kanjeng Nabi. Berarti siapa? Abu Bakar, Faina Aisyata tahta yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perasaannya orang Syiah itu man iku wong kanat kang ono sapa bintuhu putrine Nabi ku tahtahu ono ing ngisore man. Berarti siapa? Ali, Faina Fatimah tahta Ali. Itu semuanya keplok sama-sama nggak paham karena baru kayak mengkono tadi itu lucunya kemana ya mana kanat bintuhu tahtahu. Kamu merujukkan kemana kalau bintuhu? Sehingga yang Syiah ya puas karena dikira bintuhu itu siapa? Maniku wong kanat kang ana sapa bintuhu putrine Nabi ku tahtahu. Berarti siapa? Sayyidina Ali. Kalau ahli sunnah maknane maniku wong kanat kang ana sapa bintuhu putrine Abu Bakar ku tahtahu. Ono ing sore mengkono. Ya artinya siapa? Kanjeng Nabi. Berarti siapa? Ya Abu Bakar. Jadi ini penting sekali. Jadi saya membela mazhabnya guru kita Mbah Mun itu bukan karena sekedar kita muridnya atau ingin menyenangkan beliau itu enggak. Tapi satu tasdek sing al-qawahabi yang kita siap ketemu Allah dengan mazhab itu. Kita tentu tidak siap kan misalnya ditanya Allah kayak apa hegemoni Cina, hegemoni orang-orang fasik menguasai sekian perdagangan apa-apa, dan itu bisa membeli jabatan, membeli pejabat. Kemudian kita tidak punya kiat supaya mereka itu tahtana, supaya mereka itu tahta syaukatina. Loh saya tidak politik, saya tidak DPR, justru itu saya fair, hanya membela secara ilmu. Kalau saya Ma'ruf Amin mungkin Pak Dum wakil presiden gitu, saya ini tidak Ma'ruf Amin. Saya benar-benar teman sampean yang nggak jelas ini, tapi justru bagus nggak jelas. Ketok menusane. Jadi ini penting, ini saya baca saja, saya tunjukkan beberapa halaman ini, terutama yang ma'arif supaya jelas. Ini di kitab saya cetakan Darul Fikr atau cetakan juga ada yang cetakan DKI, ada yang cetakan Toha Putra. Ini saya sebut 3 cetakan karena saya punya adat. Kalau kitab induk terutama yang membela Syekhina itu saya sampai punya 3 naskah. Jaga ini kalau ada naskah salah saya tahu. Di antara yang dikatakan Imam Ghazali dan sudah saya cek di sarahnya yaitu di Ithaf. Karena resikonya matan kadang dikritik apa? Sarah. Kita tahu kan misalnya Takrib mengatakan mabid di Mina itu sunat, kemudian oleh syarah dibenarkan kalau itu apa? Wajib. Di antara yang dikatakan beliau Imam Ghazali adalah begini, ini untuk anak-anak dan terutama ma'arif supaya di dokumen. Di ihya saya itu juz 4 ya, juz 4 halaman 139. Tapi mungkin kalau nanti beda halaman ya dicarilah di babnya ikut kitab Sabri wa Syukri. Di sini ada kalimat, ada kata-kata atau ada kalam wa amal izzi wal jah fa bihi yatul insan an nafsi adulla wa dhaima. Terus di antaranya beliau mengatakan fakama yahtajul insanu ila sakfin yakfau annal mator wa jubbatin tadfau anhal barda wa qalbin yadfau dhiba an masyati fayahtaju aidan ila man yadfau syarra bi an nafsi. Terus dalam sebuah naskah dikatakan kalau kezaliman saja punya satu backing dari aparat oknum tentu ya, masa kesalehan tidak punya backing dari negara. Akhirnya nanti kita bingung
Yang orang-orang maksiat punya backing, oknum misalnya. Yang orang soleh tidak punya backing, sehingga pertunjukan maksiat semudah itu muncul. Ketika mau ada pengajian susah, karena kita dengan waliul amri berhadapan. Tapi barokahnya Mbah Mun, barokahnya banyak ulama, kita punya adat nggak berhadapan-hadapan dengan waliul amri, sehingga kita mudah mengadakan pengajian. Bahkan di semua departemen ada masjid, di lembaga-lembaga kampus besar juga ada masjid, di mana-mana ada masjid dan ada pengajian. Ketika Rasulullah SAW punya mitra politik namanya Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah itu tidak Islam, tapi jadi mitra politiknya Rasulullah, karena mereka yang memberitahu tentang rahasia-rahasia kafir Mekah. Itu oleh Ibnu Hajar al Asqalani ketika cerita itu, monggo dideraken. Iya, ben kawas welcome. Saya ulang lagi bahwa yang dilakukan Syekhina itu bukan sekedar lahu manhajun sahih, tapi memang ada sanad yang qawi. Karena kita selalu berprinsip tadi al-Islam ya'lu wala yul'al. Dengan melihat Jakarta gaduh kayak gitu, melihat Semarang orang-orang kaya non muslim, orang-orang nggak sholat, punya kekuasaan karena kaya raya. Lalu ketika kita ditanya, sudahkah melakukan proyek atau program al-Islam ya'lu? Tentu kita kebingungan. Tapi kalau mereka tahta syaukatina, karena kita punya Gus Yasin, di Rembang punya Gus Kamil, itu enak. Begitu juga tentang publik. Barokahnya orang-orang soleh itu punya masa yang banyak. Saya ulang lagi, barokahnya orang-orang soleh punya umat yang banyak, punya masa yang banyak. Mereka itu memperhitungkan kita, karena kita memperbanyak jumlah orang soleh. Coba kalau jumlah orang fasik, orang dolim itu mayoritas dan militan, kita akan kesulitan. Makanya Rasulullah itu mewanti-wanti, jangan sampai kalian semua atau siapa saja orang Islam itu man katsara sawada qaumin fahuwa minhum. Tapi barokahnya Habib Syekh misalnya, kalau konser kayak gitu orang banyak kiai yang punya umat banyak. Itu orang fasik apa macam-macam yo mikir pemerintah nak nyalokno presiden, iso takobal wa minkum takobal ya garing mana. Tapi kalau kita misalnya tadi ngajinya sufi tapi nggak mau ilmu, kiai para pejabat paling duit dok, golek pengaruh, golek syuhrat dok. Nah, itu resikonya sufi tanpa ilmu. Itu mungkin yang sering dialam kecilkan Mbah Mun, zada khusyuan, zada jalan. Itu sampean harus hafal semua itu. Dan harus dihafalin sampai mati itu wiridan apa? Zada khusyuan, zada jalan. Misalnya dalam konteks Palestina, Palestina itu tentu musuhnya Israel. Dan Israel itu punya kekuatan besar didukung Amerika. Kemudian Indonesia membela Palestina. Bela Palestina kemudian diikuti oleh orang-orang Eropa dan non-Muslim. Orang Eropa itu orang non-Muslim. Lalu pertanyaannya, apakah orang Palestina kemudian berarti mualah sama orang kafir? Karena orang Palestina harus mualah sama apa? Orang-orang apa? Eropa? Apa tidak? Saya pastikan khazanah ilmu cukup untuk menganalisis itu, yaitu Rasulullah punya aibah, yaitu punya teman dekat, koalisi, khalif kalau dalam bahasa Arab, itu orang Khuza'ah, dan itu tidak Islam, tapi tidak pernah menyembunyikan makar atau tipu daya yang dilakukan kafir-kafir Mekah, selalu mengupdate, memberitakan itu ke Rasulullah SAW, padahal mereka tidak Islam. Logika yang terbangun gimana? Ya logika yang terbangun karena Rasulullah itu soleh, bahkan ya tentu super soleh, imamus solihin. Ini di kitab Ibnu Hajar al Asqalani, di Fathul Bari juz 5. Beliau mengatakan kalau ada kasus seperti itu atau konteks seperti itu, wala yu'addu dzalika min muwalatil kuffar wala muwadatu a'daillah bal min qabil istikhdamihim wa taqlili syaukati jam'ihim wa inka ibadihim bi ba'din. Jadi kalau orang Eropa kamu biarkan tidak koalisi dengan Palestina, artinya Israel malah absolut karena semua dunia dukung
Israel. Tapi barokahnya orang Palestina, orang Indonesia koalisi sama Eropa, Israel tidak terlalu solid karena tidak absolut. Artinya begini dalam hukum kias. Betul, ini saya intisor lisayhina. Kalau misalnya para pejabat itu hanya dikuasai orang fasik, semua kerjanya programnya membela mereka. Tapi kalau dekat Mbah Mun, dekat kiai, setidaknya diarahkan mikir ngaji, nganggep pondok tidak problem. Paham ya? Ini jelas ya. Jadi saya mohon sekali, mungkin Anda punya guru yang dulu mazhabnya beda dengan Syekhina. Tapi saya pastikan saya nulis ini lama sekali. Intisar di Syekhina, tulisan-tulisan saya tentang beliau. Dan ini saya lihat di Ihya, di Ithaf. Jadi beliau begini itu bukan mubtadi, bukan hal yang baru. Memang muttabi, guru-gurunya seperti itu. Bahkan beliau sering cerita ke saya, Salahuddin Al-Ayyubi itu iso ngalahno pasukan salib itu barokah kitab Ihya. Barokah kitab apa? Ihya. Karena beliau mengkaji Ihya. Pernah beliau tak tanya, apa Salahuddin Al-Ayyubi itu menangi Imam Ghazali? Kata beliau, "Mbok menangi ora. Pokoknya pinter ngono iku barokah Ihya," kata dia. Karena pernah tak hitung itu ya kayaknya ada menangi gitu. Karena saya pernah juga di Masjid Salahuddin Al-Ayyubi itu yang ini saya baca terus. Ini yang masih di Ihya, kemudian dibenarkan oleh Ithaf. Wa kadzalika ulama udini. Ya ini saya baca lagi. Wa ala hadal qasti kanal anbiya alladzina la mulka lahum wala saltanata yurauna salatina wa yatlubuna indahum aljah. Dulu para nabi itu ya jadi penasihat presiden. Karena kalau nabi nggak mau, orang soleh nggak mau, penasihatnya kalau PKI gimana? Kan jadi pusing kan. Wa kadzalika ulama uddin. Syaratnya la ala qasti tanawuli min khazainihim wal istiksar. Dunia bimutaban. Tentu kita yakin guru kita tidak akan seperti itu. Terus ini Imam Ghazali menutup, wala tadzunnanna anna ni'matallahi ala rasulillah haitsu nasarahu wa akmala dinahu wa adzharahu ala jami'i a'daihi wa makkana fil qulub hubbahu hatta tasa'a bi 'izzuhu wajhahu kanat aqalla min ni'matihi alaihi haitsu kana yu'da wa yudrab hatta faqara ilal harab wal hijrah. Artinya ketika Nabi punya otoritas penuh menguasai Mekah dan Madinah karena beliau orang soleh, jadinya aturan kesolehan, yaitu Ka'bah harus begini, nggak boleh ada lagi orang telanjang, nggak boleh ada berhala. Kalau kiai-kiai itu menguasai negara, paling ujung-ujungnya ya bikin Mahat Ali, terus santri-santri dipikir negara. Kalau ada teroris juga nggak lagi ada intel ke pondok, karena santri pasti NKRI harga apa? Mati. Itu semuanya itu barokah. Ini penting saya utarakan. Terus kata syarahnya, litam syati umurihim ad-diniyah. Ketika Imam Ghazali bilang ulama uddin, oleh kitab Ithaf Said Zabidi dikatakan salafan wa kholafan. Jadi ini bukti kalau teori itu tidak pernah mansuk, karena beliau bilang salafan wa kholafan. Ini penting saya utarakan karena kita punya logika yang dua. Misalnya begini, kalau berteman orang fasik itu kan taksiru sawadil fusak, memperbanyak jumlahnya orang fasik. Tapi kalau yang fasik ini pejabat, kemudian orang soleh nggak mau nemanin, itu berarti taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Ya kalau mubtadi'ah, kalau mudillah, kalau mukafirah. Misalnya Anda membiarkan negara dikelola orang-orang fasik, kemudian punya ide bahwa pondok itu kriminal, bahwa pondok itu teroris, mereka yang bikin pelaturan, mereka yang punya otoritas, kita habis. Ini barokahnya istiannya Yai Kerso dekat Mega, terus Gus Roji cucunya DPR RI, Gus Kamil ketua DPR. Tapi Yai tentu selalu menjaga khazanah ilmu. Saya itu menyaksikan betul betapa bangganya beliau dengan Gus Naji. Ketika beliau ngarang Asyadaratul Lama, sering saya disuruh baca apa itu karangan Mbah Fadl Kawakibul Lama. Terus kata beliau, aku itu kiai tenan. Lah kok buktinya anak-anakku alim. Terus lama-lama itu. Jadi beliau itu mewakili minal janibin, jadi yang negara ya diurus, khasnya pesantren juga apa diurus. Jadi ini penting saya utarakan supaya kamu ala yakinin bahwa kita membela madhab Syekhina itu ala yakinin, ala bayinatin, bukan sekedar kultus. Hidup saya itu di Jogja ketemu orang macam-macam, ya kadang ditanya kenapa guru anda ikut P3, terus tak tanya kenapa anda tanya terus saya tanya, terus kalau kiai politik itu kan jelek kata dia. Terus kata saya gini, ya biarin aja negara yang politik orang-orang yang nggak beragama. Ya jangan nanti negara rusak. Ya sudah, biar kiai-kiai juga ada yang kerso apa? Politik.
Jadi memang sebagian pertanyaan itu memang harus dijawab dengan pertanyaan, karena ini penting. Saya itu dulu pernah loh, saya itu punya kenangan terbaik di Jogja, itu pernah diparani seorang yang pakar komunis, bukan sekedar orang pakarnya. Itu jam 4:30 saya masih ingat, tanya gini sama Pak Bahak, kalau kamu bisa menjelaskan Tuhan itu siapa, nanti saya mau Islam, kata saya. Terus saya bilang gini, ini ngajak pinter apa ngajak goblok, kata saya gitu. Kata dia, ya ngajak pinter, kata saya. Terus tanya, kira-kira yang jadi sebab, jadi faktor itu sesuatu yang wujud apa yang nihil, yang nihilisme atau yang adamiah kalau dalam bahasa Mbok. Ya di mana-mana sebab itu harus punya eksistensi, harus wujud. Lah ya anggap saja Tuhan itu penyebab alam ini. Jadi makanya kalau zaman kita ngaji, Tuhan itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Masa alam yang wujud ini disebabkan oleh adamiah? Sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada, itu ngajak gendeng atau ngajak waras katanya. Terus dia bilang, ya ngajak gendeng Bapak. Berarti Tuhan itu ya? Ya itu Tuhan, dia kata saya gitu. Jadi sebetulnya kita ilmu kita, saya itu ngaji Jamul Jamek sama Bom, ilmu kita itu cukup. Kalau dalam ilmu mantek kan gitu. Al-alam mutawahhir wa kullu mutawahhir hadis la budda mim muhdis. Nah, soal penamaan Allah itu dari syariat, kita hanya sampai bahwa alam ini harus disebabkan sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang wujud disebabkan sesuatu yang adam. Makanya kita diajari siapa itu adalah wajibil wujud. Nah, wajibil wujud itu oleh syariat disebut Allah SWT. Akhirnya dia nerima. Mulai dulu kalau Kiai bilang Allah begitu kan selesai katanya. Akhirnya dia Islam. Maksudnya Islam lagi apa nggak tahu saya, bahwa mungkin kecilnya pernah apa Islam. Nah, Mbah Mun itu termasuk orang yang punya kemampuan itu, punya kemampuan seperti itu, olah pikir. Makanya ketika Imam Syafi'i, saya sering diceritani Imam Syafi'i ketika ngaji sama Imam Malik itu gaya hidupnya mewah. Setelah ngaji Imam Malik, ngaji Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak, itu hidupnya lebih mewah lagi. Imam Malik mewah, itu Muhammad bin Hasan lebih mewah. Imam Syafi'i mulai gawe, ini gimana ulama kok? Itu kalau ngitung uang, ngitung emas, kalau dulu dinar itu di meja. Jadi kalau santrinya mau salam tempel, ya sungkan karena emasnya banyak. Itu malah sekali lagi, Imam Malik sudah mewah, ini malah lebih mewah. Terus mulai tanya, Ajibta min hadi, kamu aneh dengan ulama seperti ini, min hadil khalah. Iya katanya. Ya kalau kamu gak terima ulama kaya, tak kasihkan orang fasik dan dipakai kefasikan. Jangan nanti malah dipakai maksiat. Ya sudah, berarti ulama kaya boleh yang salah-salah. Semenjak itu Imam Syafi'i itu rubah cara berpikir. Ini penting sehingga saya menyaksikan betul ya. Iya karena saya punya sanad banyak ya, karena bapak saya itu ya muridnya ya temannya, Pak D saya ya muridnya temannya, karena beliau-beliau itu yang jan murid sama Mbah Sibir. Jadi si Mbah Sahal juga sebelum wafat sering ketemu saya kalau cerita Mbah Sibir. Jadi kita punya, insya Allah punya sanad yang baik. Makanya jenengan harus bangga. Jadi muridnya Syekhina Kiai apa? Saya itu Marhafid kalau muji Mbah Mun Sundul Langit, karena beliau yang menangis Sayyid Alawi. Saya bisa tafsir begini ya barokahnya Mbah Mun, karena Mbah Mun itu nggak pernah ngendikan ulumul Quran. Mulai saya ngaji di MGS Faidul Khobir sampai di pondok, karena beliau muridnya Sayyid apa? Alawi. Sayyid Alawi itu ahli tafsir, termasuk yang bikin Hasyiah Faidul apa? Khobir. Terus juga punya murid Syekh Habib Salim Asy-Syatiri yang ngarang apa? Al-Fawaid apa? Asy-Syatiriyah atau An-Nafahat Al-Haramiyah. Itu kelihatan sekali betapa ilmu tafsir itu dekat sekali dengan Sayyid Alawi. Dan kita punya sanad Ali karena setelah Mbah Mun langsung Sayyid siapa? Sayyid Alawi. Makanya saya jenengan semua harus ikut bersyukur. Tapi saya mohon mencintai kiai itu yang benar-benar karena bayina. Kul inni ala bayinati mir rabbi, sehingga semuanya ini umatnya Rasulullah. Sehingga Mbah Mun mau ngurusi orang yang macam-macam. Jangan kamu mengklasifikasi orang gitu kok diurusi, orang gitu kok diurusi, itu makom sampai. Mungkin kalau air tidak 2 kolah kena najis ikut apa? Makamnya Mbah Mun itu sudah lautan, kenapa apa saja sudah ada najis, kira-kira gitu. Ya kira-kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.